Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucun Sunaya, MPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang mekanisme pernapasan pada manusia, jenjang SMA kelas 11, Sekolah SMA Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Iya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Iya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh ketua kelasnya, silahkan. Baik, Ibu mau cek presensi dulu hari ini ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua? Alhamdulillah ya. Karena minggu kemarin ada yang nggak masuk ya, sakit. Sekarang udah masuk. Ya, alhamdulillah. Baik, selanjutnya Ibu mau cek kelengkapan seragamnya sama cek kebersihan dan kerapihannya. Coba, udah rapi belum? Bajunya udah dimasukkan? Ya, coba di lacinya ada sampah nggak? Ada ya, jangan sampai di laci ada sampah. Baik, udah bersih semuanya, sudah rapi, alhamdulillah. Untuk selanjutnya ada aturan belajar ya. Jadi kita ada aturan belajar. Baik, untuk aturan belajarnya yang pertama hadir tepat waktu. Alhamdulillah semuanya sudah hadir tepat waktu setelah jam istirahat ya. Kemudian yang kedua kerapihan dan kebersihan. Sudah rapi dan sudah bersih ya. Alhamdulillah. Yang ketiga tidak bermain HP saat pembelajaran kecuali diperbolehkan untuk belajar ya. Jadi untuk sekarang jangan main HP dulu. Nanti kalau ada perintah dari Ibu boleh buka HP-nya. Baik, untuk selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Hari ini apa sih tujuan kita belajar? Ya, tujuan dari pembelajaran ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan model PJBL dengan pendekatan STEM. Ya, peserta didik diharapkan dapat secara aktif dan bekerja sama melalui proses berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan berkreativitas. Ya. Peserta didik mampu memahami pernapasan pada manusia, membedakan mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut melalui proses pembuatan serta demonstrasi dari alat peraga, mekanisme pernapasan melalui pembelajaran STEM. Kemudian ada teknik penilaian ya. Jadi ada beberapa teknik penilaian untuk pembelajaran hari ini. Ada 4 macam teknik. Yang pertama adalah penilaian sikap ya. Penilaian sikap ini terdiri dari 3 hal, yaitu penilaian kerjasama, penilaian keaktifan, dan penilaian disiplin ya. Kemudian yang kedua penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan terdiri dari pretest dan posttest, penilaian LKPD, dan penilaian presentasi. Kemudian yang ketiga penilaian keterampilan, di mana ada penyelesaian tugas kelompok, unjuk kerja, dan pembuatan alat peraga. Yang keempat penilaian produk, penyelesaian tugas kelompok berupa alat peraga dan video. Jadi hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita mau membuat alat peraga mekanisme pernapasan manusia. Baik, sebelum kita ke selanjutnya atau membuat alat peraganya, Ibu akan kasih ice breaking dulu biar kita tambah semangat belajarnya ya. Siap? Boleh berdiri yuk semuanya. Ikutin gerakannya ya. Untuk awal gerakannya pelan, tapi untuk selanjutnya akan semakin cepat. Jadi tolong konsentrasi. Siap? Siap ya. Terdengar suaranya? Terdengar. Ayo. Sam sam aram sam sam guli 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 ram sam sam
Ram sam sam guli 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 ram sam sam ada api guli 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 ram sam sam ada api guli 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 ram sam sam. Ibu mau bertanya, minggu kemarin kita belajar apa? Masih ada ingat? Sistem pernapasan manusia, yaitu organ pernapasan pada manusia. Organ pernapasan pada manusia terdiri dari apa sampai apa? Hidup, tarik, bronkus, alve. Baik, sebelumnya sebelum ke pembelajarannya ada pretest dulu ya. Kalian sebenarnya udah tahu belum sih mekanisme pernapasan pada manusia? Nah, kita tes dulu coba dalam pretest. Ibu kirim di via grup ya. Silakan dibuka HP-nya. Ya, Ibu kirim di grup, itu ada soal pretest. Silakan dikerjakan ya. Baik, sudah? Sudah ya? Baik. Sekarang kita berkelompok. Ini sudah berkelompok duduknya? Sudah ya, sesuai yang minggu lalu ya. Sudah dibuat kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Baik, cukup 4 kelompok. Selanjutnya silakan cek kesiapan alat dan bahan yang sudah ditentukan minggu lalu. Ayo, dikeluarkan alat bahannya. Di mana untuk pembuatan alat peraga terbagi menjadi 2. Ada yang membuat alat peraga sistem pernapasan manusia dari bahan dasarnya botol plastik dan dari karton. Nah, kelompok 1 bahan dasarnya apa? Botol plastik. Botol. Yang di bawah apa aja? Botol plastik, lilin mainan, balon, karet, dan baik, lengkap ya. Kelompok 2 karton, selang, balon. Baik. Ya, kelompok 3 lengkap alat bahannya. Baik, kelompok 4. Ya, siap. Sudah lengkap ya. Gimana pentingnya mempelajari mekanisme pernapasan pada manusia? Apa sih pentingnya mempelajari mekanisme pernapasan manusia? Yaitu diharapkan menjadi lebih memahami organ apa saja yang berperan untuk proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Mekanisme masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida pada tubuh. Jadi kalian akan lebih tahu bagaimana proses mekanisme pernapasan pada manusia. Baik. Di sini ada video ya. Ada video di mana pertanyaan, di sini ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan ya. Kita refleksi dulu. Pertanyaan secara klasikal, dan siapapun yang menjawab benar akan mendapat poin untuk pribadi dan timnya. Ya, jadi silakan disimak videonya. Yang pertama, pertanyaannya berdasarkan gambar atau video berikut, coba kalian sebutkan perbedaan antara mekanisme pernapasan saat inspirasi dan ekspirasi. Baik, tolong disimak ya. Yang mau menjawab silakan nanti angkat tangan. Baik, itu ya video tentang apa? Perbedaan mekanisme ya, inspirasi dan ekspirasi. Siapa yang mau menjawab? Angkat tangannya. Ya, silakan Rahmadini. Ya, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadini dari kelompok 4, izin menjawab pertanyaan tentang perbedaan mekanisme pernapasan saat inspirasi dan ekspresi. Pada saat inspirasi, kita menghirup udara dari luar ke dalam paru-paru, sedangkan saat ekspresi, proses keluarnya udara dari paru-paru. Ada satu video lagi di mana ada pertanyaan. Untuk kelompok yang bisa menjawab akan mendapat
poin atau nilai ya. Apa pertanyaannya? Berdasarkan video berikut, bagaimana proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh? Ya, itu pertanyaannya. Silahkan disimak videonya. Bagaimana proses oksigen yang berada di udara dapat diangkut sampai ke dalam sel dan digunakan untuk reaksi pembakaran zat makanan? Sudah terlihat? Oksigen yang Sudah. Baik, itu ya videonya. Silakan, ada yang mau menjawab pertanyaan? Baik, kelompok 3. Apa ini prosesnya? Silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lisnawati dari kelompok 3. Izin menjawab, bagaimana proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh? Oksigen yang terkandung dalam udara pernafasan larut dalam lapisan air yang ada di dinding alveolus tersusun atas epitel pipih atau sekumosa dengan ketebalan hanya 10 mikrometer. Untuk selanjutnya di sini sudah Ibu sediakan LKPD ya. Di mana minggu kemarin kalian sudah diberi tugas untuk mencari bagaimana cara membuat alat peraga mekanisme pernapasan pada manusia. Kalian sudah tentukan bahan dasarnya apa, alat bahannya apa, cara kerjanya bagaimana. Ya, sudah tahu? Ya, silakan diisi di dalam LKPD ini. Ya, setelah ini selesai, nanti baru kita membuat alat peraganya. Kelompok 1 dikerjakan LKPD-nya 2. Kelompok 3, kelompok 4. Baik. Silahkan dikerjakan ya sesuai dengan alat bahan yang kalian bawa. Ya, dicatat alat bahannya yang dibawa apa saja, cara kerjanya bagaimana, silahkan ditulis. Itu menjadi suatu tugas laporan nanti ya. Boleh dipakai HP-nya ya. Boleh dari buku, boleh dari internet. Cari bahan aja. Baik, sudah selesai? Oke. Sudah selesai kelompok 1, sudah? 2, 3, 4. Baik, sudah selesai ya. Ibu mau bertanya, kelompok 1 konsepnya apa? Alat peraganya? Dari bahannya apa? Bahan dasarnya dari terus? Apalagi? Balon, sedotan, plastisin. Jadi bahan dasarnya? Botol plastik ya. Baik. Kelompok 2? karton sama Karton, selang, botol apa nih? botol kayak botol saus. Botol buat saus ya, Iya. bukan botol plastik ya. Baik. Kelompok 3 konsepnya apa? Dari botol plastik bahan dasarnya. Iya. Kemudian ada balon dan plastik. Baik. Kelompok 4? Dari karton dulu. Dari karton, Selang, botol tusuk sate. Botol untuk saus apa kecap? dua-duanya. Baik, karena alat bahannya sudah siap, silahkan dikerjakan, silahkan dipraktekkan alat peraganya sesuai dengan cara kerja yang sudah kalian buat. Ya, silahkan dimulai. Sambil video nggak, Bu? Ya, jangan lupa di video ya. Di video. Difoto dulu alat bahannya, dikumpulin, difoto dulu. Nanti di video. Ya, fotoin dulu. Kenapa kelompok 4?
Sudah jadi. Kelompok 4 sudah? Belum? Kenapa kelompok 4? Ada masalah? Kelompok 4 sudah selesai? Ya, tunggu kelompok yang lain belum selesai ya. Ya, disiapkan nanti buat presentasi ya. Disiapkan. Ikut kerja nggak? Ikut? Kelompok 3. Kelompok 2 sudah selesai belum? Belum? Baik, sudah selesai? Sudah semua kelompok 1 sudah? Sudah selesai. Coba Ibu lihat. Baik, Ibu coba ya. Ada 2 cara. Ya, cara kedua kita masukkan balon ke dalam. Nanti kita bisa lihat perbedaannya. Dia agak sedikit mengempes ya. Baik, bagus. Kelompok 4. Kan bisa. Kenapa? Itu dia di situ. Ya. Ini ada organnya, nama-nama organnya, ada fungsinya? Ada, oke. Nanti tinggal dipresentasikan ya. Baik, kelompok 1, 2, 3, 4 semuanya sudah selesai membuat alat peraganya. Sekarang kita lanjut ke presentasi. Ya, silakan nanti kelompoknya presentasikan hasil pembuatan alat peraga. Ya, semangat semuanya ya. Kita mulai dari kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Kelompok 1 silahkan maju untuk mempresentasikan hasil pembuatan alat peraganya. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joja. Saya sebagai moderator dari kelompok 1 dan kenalin ini teman saya. Tika Mutiasari, dan saya sebagai moderator akan mempresentasikan hasil pembuatan mekanisme alat peraga pernapasan pada manusia. Alat dan bahan untuk membuat alat peraga manusia meliputi sebagai berikut. Yang pertama botol plastik, yang kedua balon, yang ketiga sedotan, yang keempat plastisin atau lilin mainan, lakban bening, gunting, cutter, dan karet. Cara kerja dari mekanisme alat peraga pernapasan pada manusia yaitu botol plastik bekas dipotong bagian bawah atau tengahnya dibagi menjadi 2 bagian. Pipa atau sedotan, kedua ujung atas dihubungkan dengan balon dan diikat dengan karet. Pipa atau sedotan yang sudah dihubungkan dengan balon dan ditusukkan, kemudian masukkan ke mulut atau lubang botol. Lalu bagian bawah botol yang terpotong ditutupi dengan balon karet yang telah dipotong bagian bawahnya. Dan fungsi bagian-bagian model pada alat peraga manusia yaitu sebagai berikut. Pipa atau sedotan yaitu sebagai saluran pernapasan atau saluran tenggorokan. Bisa dilihat ya guys. Balon yang di dalam botol plastik ini sebagai paru-paru. Dan potongan balon yang
diikat pada bagian bawah botol yaitu sebagai diafragma. Bagaimana sih cara menggunakan alat peraga pada sistem pernapasan manusia? Yaitu dengan cara tarik balon bagian bawah botol, lalu kemudian lepaskan. Sebelum kami menutup presentasi ini, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan yang mau bertanya berdiri dan kenalkan nama beserta kelompoknya. Bagaimana jika salah satu organ paru-paru mengalami gangguan? Terima kasih. Bagaimana jika salah satu organ paru-paru mengalami gangguan? Terima kasih Rahma Fitria, izin menjawab. Saat organ mengalami kerusakan, jadi si pengidapnya akan mengalami batuk, berdarah, nafas pendek, hingga nyeri dada. Cukup sekian dari kami, mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplausnya untuk kelompok 1. Ya, luar biasa. Presentasinya sudah bagus ya. Untuk alat peraganya juga sudah bagus ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju untuk presentasi. Halo semuanya. Jadi sebelum saya membuka presentasi kali ini, saya di sini akan menyampaikan sebuah pantun nih. Jadi kepada teman-teman, tolong bilang cakep ya, oke? Cakep ya. Oke, pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum hadirin semuanya. Jadi dalam presentasi kali ini yaitu tentang alat peraga pernapasan manusia. Kemudian bagaimana sih cara menggunakan alat peraga yang sudah kami buat? Jadi caranya menekan botol yang sudah terhubung dengan selang dan sudah terhubung kepada balon. Caranya dengan kita menekan botol, ditekan. Nah, kemudian udara dari botol akan masuk ke dalam balon dan otomatis balon tersebut akan mengembang. Dan ketika kita biasakan lagi botolnya, nah si balonnya akan menjadi semula, tidak ada udaranya. Kepada teman-teman apabila ingin ada yang ditanyakan, dipersilakan. Bagaimana ciri organ pernapasan yang mulai terganggu? Terima kasih. Jadi ciri-ciri organ yang sudah terganggu itu contohnya paru-parunya menjadi menghitam akibat merokok. Jadi si paru-parunya sudah terganggu oleh asap rokok. Seperti itu contohnya. Terima kasih kelompok 2. Oke, sebelum menutup presentasi, seperti biasa, saya akan membacakan sebuah pantun lagi nih. Jadi kepada teman-teman, biasa cakep dulu ya. Oke. Jalan-jalan ke Balikpapan. Jangan lupa mengajak Wawan. Maafkan semua kekurangan. Anak kesempurnaan lagu Reski Febrian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah presentasi kelompok 1, 2, 3, 4. Kalian sudah mempresentasikan hasil praktek kalian hari ini membuat alat peraga sistem pernapasan pada manusia. Jadi apa sih kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini? Ya, bahwa kesimpulannya untuk mekanisme pernapasan pada manusia itu dibedakan menjadi 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Ya, ada 2 pernapasan. Ada 2 mekanisme pernapasan. Yang pertama pernapasan dada yaitu pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Ya, mekanisme inspirasi pernapasan dada terjadi pada saat otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, dan rongga dada membesar. Maka kesimpulannya itu,
Nah, itu berkaitan nanti untuk materi minggu depan ya. Kemudian ada pertanyaan sebelum ke selanjutnya? Cukup? Paham ya untuk hari ini? Ya, jadi hari ini ilmu yang kalian dapat apa? Yaitu tahu tentang mekanisme pernapasan pada manusia yang terdiri dari pernapasan dada dan pernapasan lambung. Baik, untuk selanjutnya kita ada kegiatan post test ya. Yang dari awal kalian sudah mengerjakan pre-test dan sekarang mengerjakan post test. Seberapa tahukah kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ibu bagikan lewat grup WA ya. Silahkan dikerjakan. Baik, sudah? Sudah ya. Sudah selesai semua? Alif, udah belum? Udah. Baik. Ya, selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan berkaitan dengan tadi pembuatan alat peraga. Yang pertama, membuat laporan pembuatan alat peraga. Ya, mekanisme pernapasan yang dikerjakan pada LKPD kelompok masing-masing. Yang tadi sudah diisi, LKPD-nya nanti dikumpulkan. Ya. Yang kedua, membuat video tutorial pembuatan alat peraga dan diupload di channel YouTube. Ya, tadi di video, ya di video tadi diedit, kemudian diunggah ke YouTube, kemudian linknya kasih ke ibu. Baik, ada pertanyaan untuk tugasnya? Cukup ya? Baik, untuk selanjutnya, Ibu mau tahu kesan belajar untuk hari ini? Ada yang mau berbicara untuk kesan belajar hari ini bagaimana? Perkenalkan, nama saya Serina, saya dari kelompok 2. Saya senang sekali bisa belajar sistem tentang pernapasan manusia. Dapat mempelajari banyak hal mengenai pernapasan pada tubuh kita dan membuat alat peraga sistem pernapasan manusia. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi tahu ya bagaimana mekanisme pernapasan pada manusia. Ya. Selanjutnya, Ibu mau memberikan apresiasi dan reward untuk kelompok yang bagus tadi presentasinya. Semuanya sudah bagus ya, semuanya sudah bagus, sudah baik. Tapi ada satu yang lebih baik ya. Kalian sudah baik ya. Ibu akan memberikan kelompok terbaik kepada kelompok siapa nih? 1, 2, 3, 4. Siapa? 5. Ya, Ibu kasih kepada kelompok 2. Silakan maju ke depan kelompok 2. Tadi karena ada pantun-pantunnya juga seru ya. Ya, presentasinya juga sudah bagus. Selamat, Ya, Bu, selamat. Ya, terima kasih posnya untuk kelompok 2. Nanti minggu depan kita akan bahas apa saja sih gangguan pada sistem pernapasan pada manusia. Ibu berpesan, kalian harus tetap menjaga kesehatan karena bulan-bulan ini cuacanya tidak menentu, kadang hujan, kadang panas. Jadi pesan Ibu untuk kalian semua nih harus menjaga kesehatan dan tetap semangat ya, harus tetap semangat. Baik, selanjutnya Ibu mau kasih ice breaking nih sebelum kita tutup pembelajaran hari ini. Masih ingat tepuk 1, 2, 3, 4, 5? Nah, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Yeay, alhamdulillah. Masih fokus sampai pulang sekolah ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya kepada Kak Kamsin, silahkan. Teman-teman, sebelum masuk pelajaran ini, kita berdoa biar nanti mulai. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Ingat pesan Ibu, tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika Ibu ada salah-salah kata, salah perbuatan ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.